Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu. Shalom. Happy Sunday buat saudara sekalian. Saudara siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama pada ibadah Minggu pagi hari ini? Amin. Mari saudara, kita bawa hati kita untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Dia yang telah menyelamatkan kita, Dia yang telah memberikan hidupnya agar kita memiliki hidup yang kekal, layak menerima segala pujian dan hormat kita. Mari masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan dan diagungkan pada pagi hari ini. Tiada puji, tiada kata-kata yang dapat menggantikan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita semua. Mari memuji Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Mari menyembah. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu ternyata dalamku. Saya undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu ternyata dalamku. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord.
be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Hanya nama Yesus Oh, yang kami tinggikan. praises Hanya nama to Yesus your name. yang kami puji. Dan hanya nama Yesus yang kami sembah. For your name is great and greatly to be praised. Sing it one more time. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sing it to the Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name. For your name is great and greatly to be praised. For your name. For your name is great and greatly to be praised. Ibadah pagi ini di minggu kedua bulan Maret kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari Efesus 4 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Bunyinya demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya persilakan duduk saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Hari lepas hari kami boleh lalui. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan buat baik adanya. Dan kami sadar sebagai manusia, kami seringkali jatuh Tuhan ke dalam dosa. Kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan dengan kerendahan hati, kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia. Karena setiap kami mau mengaku di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, Engkau adalah Allah yang mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap dosa yang kami perbuat, Kau ampuni dan Kau sucikan dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh lagi layak menghadap kepada-Mu Tuhan. Boleh lagi tahir di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami boleh lagi dipakai oleh Tuhan untuk lagi menyenangkan dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang besar dalam hidup kami. Saat ini sebagai gereja Tuhan,
Kami mau bersatu hati. Kami mau mendoakan setiap saudara-saudara kami yang masih dalam kelemahan tubuh. Kami mau mengangkat nama-nama mereka ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa nama mereka Tuhan, Ibu Sylvia Sau yang saat ini terserang flu. Juga kami mau berdoa untuk Asher, Rafa, Charlie dari cucu Cilinda yang masih juga terkena flu. Oh Tuhan Yesus, kasihani mereka Tuhan. Jamah mereka dengan kuasa darah-Mu sehingga mereka boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami terus berdoa Tuhan untuk adiknya Ibu Esther Francis, Yohanes Kadim. Juga kami mau berdoa untuk Pak Harili, Ibu Nina Panginda, Ibu Nuni Halim, Lilia, dan semua saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat disebut satu persatu yang butuh pemulihan daripada-Mu. Kami bersatu hati Tuhan sebagai gereja Tuhan, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kesembuhan boleh terjadi bagi setiap saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan kami rindu jemaat IGNC menjadi jemaat yang semakin dewasa di dalam iman, kebenaran, dan biarlah kami semua adalah jemaat yang saling mengasihi, saling mendoakan, saling menghibur, dan saling menguatkan di dalam Tuhan. Sehingga melalui hidup kami ini, hanya nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan. Teringat juga untuk gembala kami Pak Edi Francis yang berada di Vancouver, Kanada pada saat ini. Tuhan berkati kehadiran dia di sana, berkati pelayanan dia Tuhan. Sehingga melalui pelayanannya menjadi berkat bagi gereja yang ada di Vancouver. Sehingga melalui itu juga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau serahkan setiap pergumulan, masalah pribadi lepas pribadi yang mungkin tidak dapat kami sebut, tidak dapat kami sharekan kepada manusia. Tapi Engkau tahu kedalaman hati kami. Engkau tahu setiap apa yang kami alami. Karena itu kami mau bawa Tuhan setiap pergumulan pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah sekolah, masalah relasi, bisnis, keuangan, teman hidup, status dan lain sebagainya. Kami hanya mau bawa kepadamu, karena hanya Engkaulah jawaban dalam setiap doa-doa kami. Engkaulah kekuatan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Karena itu Tuhan, kami percaya Engkau akan menjawab dan menolong setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkaulah jalan keluar, Engkaulah kekuatan, Engkaulah batu karang kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sadar dan kami yakin Engkau hadir di tempat ini dan mendengar setiap seruan dan doa kami. Dan Engkau akan menjawab sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Dan ajari kami untuk mempercayai jawaban dari Tuhan. Karena itulah yang terbaik bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari saudara panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah kasih-Mu, berilah kasih. Oh, berilah damai sejahtera, berilah damai sejahtera. Setiap yang percaya berkata, amin. 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 Puji nama Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan pada pagi ini?
Kita akan menyanyikan beberapa lagu pujian untuk Tuhan. Kita yang diberikan Tuhan kesehatan dan kekuatan dan waktu, kesempatan. Mari kita pakai kesempatan ini untuk meninggikan namanya. Bersyukurlah, datanglah ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Ke dalam pelatarannya dengan sorak-sorai. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Mari tepuk tangan sama-sama. Datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selama, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama bersyukurlah. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan kita, Tuhan yang benar, yang setia menuntun dan membimbing kita yang percaya kepadanya. Mari bertepuk tangan. Siap memuji? Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal
semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Sama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Musik memuji Tuhan. Tuhan yang setia, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Mari beri tepuk tangan Tuhan Yesus. Saudara, ada sukacita di tempat ini. Saya melihat dari atas ini semuanya terlihat tegang. Mari beri senyum kiri kanan saudara. Katakan Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Baik saudara. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan menjalankan kantong persembahan. Sambil persembahan jalankan, naikkan pujian, Kaulah kuatku. Hanya Tuhanlah yang mampu menopang hidup kita. Selama kita di dunia ini menghadapi halang rintang, cobaan dan godaan. Mari berserah kepada Tuhan. Karena janjinya, Dia selalu menyertai kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada
dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yesus bersamaku. Beribu rebah di kiri, Mari bangkit berdiri. berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu baik, Allah yang setia, Allah yang selalu berjanji akan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan. Kami boleh ada di hadapan Tuhan, membawa persembahan kami. Apa yang kami miliki semua berasal daripada Tuhan. Kini kami datang membawa persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Kau pakai gerejamu IGNC untuk menggunakan persembahan ini. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan melalui gerejamu ini. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. The heart of worship. Siapa sih yang kita sembah dan kita pujikan selain Tuhan Yesus? Dia melihat kedalaman hati kita. Dia yang tahu isi hati kita. Mari kita sembah dengan penuh rasa syukur, dengan penuh ucapan terima kasih karena apa yang Tuhan Yesus buat di atas kayu salib bagi kita semua. Sungguh kita tidak dapat membalasnya. The heart of worship. Sing it. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus.
I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Amin. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, you search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back. I'm Mari bangkit coming berdiri. back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back. Sing it. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. Ya, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudara kita mau berdoa untuk adik-adik kita sekolah minggu maupun youth yang akan belajar masuk ke kelas mereka. Mari kita berdoa mendukung mereka. Lord Jesus, we come to you to give thanks for all your goodness in our lives. And today we want to learn your truth. But before that, we want to pray for Sunday school children and youth. Bless them in the class. Also bless the teacher, so they can live in the truth of your word. In the name of Jesus we pray. Amen. Dan saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, sekali lagi kita mau menundukkan kepala kita. Kita mau berdoa mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami terus diperbaharui hari lepas hari dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu biarlah Roh Kudus menolong kami semua untuk lagi kami dimampukan mengerti
Dan tidak hanya sekedar mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu ini yang lemah dan terbatas sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, berkati pemberitaan firman-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, hari ini tema yang saya bawakan adalah orang Kristen yang bertumbuh. Yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara, suatu hari ada 2 orang teman lama bertemu di dalam sebuah mall. Namanya Peter dan Joshua. Mereka keduanya dulu pernah belajar di sekolah teologi. Dan mereka senang sekali dengan pertemuan itu. Mereka membicarakan banyak hal dalam pertemuan itu. Sampai akhirnya mereka membicarakan pelayanan mereka masing-masing. Lalu Peter bertanya kepada Joshua, "Jos, bagaimana kabar pelayananmu sekarang? Kudengar gereja yang kau gembalakan itu bertumbuh pesat ya, dan sangat diberkati Tuhan." Lalu Joshua pun menjawab, "Ya begitulah. Mula-mula jemaat yang kupimpin hanya 100 orang. Tapi sekarang bertumbuh menjadi 700 orang dalam jangka waktu 1 tahun. Wow, hebat sekali," kata si Peter. "Selamat ya Jos." Puji Tuhan, semua hanya karena Tuhan. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana dengan pelayananmu sendiri? Sudah berapa jemaat yang kau gembalakan saat ini? Lalu si Peter pun menjawab, "Ya kalau itu sih Jos, saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya jemaat yang kupimpin tidak mengalami pertumbuhan. Bahkan kalau bisa bertambah sedikit atau habis sama sekali." "Hah? Kok doa kamu seperti itu, Peter?" "Iya benar Jos. Soalnya sejak 2 tahun lalu aku ditugaskan untuk melayani para narapidana di penjara." "Ah, pantesan," kata si Joshua. Saudara, ini adalah cerita humor yang menggambarkan 2 jenis pertumbuhan gereja. Gereja di penjara lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Jadi bagi gereja itu, kuantitasnya menurun itu semakin bagus. Tapi bagi gereja yang di luar penjara, seharusnya mementingkan kualitas dan kuantitas. Karena kualitas yang baik akan menghasilkan kuantitas yang baik. Tapi hari ini saudara, ketika saya berbicara mengenai orang Kristen yang bertumbuh, kita sedang berbicara soal kualitas. Apa ciri khas dari orang Kristen yang bertumbuh? Berapa lama saudara menjadi orang Kristen yang berkualitas? Dan apakah bisa disebut
bertumbuh secara sehat. Dan hari ini saudara, kita mau belajar apa saja ciri-ciri orang Kristen yang bertumbuh. Yang pertama adalah orang yang hidup sesuai firman. Ini kita bisa lihat dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Saudara, dalam ayat yang ketiga ada istilah oleh pengenalan kita akan Dia. Di sini Rasul Petrus menekankan perlunya mengenal Yesus Kristus secara mendalam. Jika kita hanya sekedar tahu tentang seseorang, maka kita tidak bisa berkata, saya adalah bagian dari orang itu. Mungkin lebih cocoknya kita bisa ngomong, saya hanya kenal kulitnya aja, tapi saya nggak kenal dalamnya. Jadi kita nggak bisa berkata, saya tahu isi hati orang itu. Saya tahu pikiran dari orang itu. Saya tahu apa yang membuatnya dia sedih. Apa yang membuatnya dia gembira. Namun berbeda saudara dengan pengenalan. Pengenalan akan membawa kita mengenal secara mendalam. Ini digambarkan seperti pasangan hidup yang bertemu setiap hari. Bangun tidur, ketemu dia. Sebelum tidur, ketemu dia lagi. Tidur sama dia. Jadi kita bisa tahu isi hati dari orang itu. Kita bisa tahu pikiran dari orang itu. Demikian juga halnya dengan pengenalan kita kepada Kristus. Semakin kita mengenal lebih mendalam, semakin kita tahu isi hati Tuhan. Sedangkan istilah kodrat ilahi dalam ayat keempat adalah sifat-sifat dasar dari Tuhan yang sudah dipulihkan. Karena pertama saudara, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dan mereka memiliki kodrat ilahi atau sifat-sifat dasar dari Tuhan. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kodrat ilahi itu sudah tercemar. Tapi setelah Kristus menebus kita, kodrat ilahi itu ditemukan kembali, yaitu gambar dan rupa Allah. Sehingga hidup kita lebih baik, hidup kita lebih benar, hidup kita lebih kudus, memiliki rasa keadilan. Dan inilah sifat-sifat dasar dari Tuhan, kodrat dari sorga, kodrat dari Kristus. Jadi kodrat itu adalah citra atau sifat-sifat dasar Kristus. Saudara, di tengah dunia yang menawarkan kenikmatan, tapi ujungnya adalah membawa maut, membawa kehancuran, mencemarkan kodrat ilahi. Apakah saudara dapat mempertahankan sifat-sifat itu? Saudara, jangan biarkan iblis menipu kita, sehingga kita tidak dapat menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Karena iblis ingin mengambil benih-benih kebenaran dan digantikan dengan benih kematian. Karena itu saudara, mari kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Agar karakter Kristus terus bertumbuh dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui pembacaan firman Tuhan secara teratur. Dan Roh Kudus yang akan menumbuhkan firman itu. Sehingga hidup kita diubahkan dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan hidup kita memberikan buah yang dapat menyenangkan Bapa di surga. Pada suatu hari Minggu, ada seorang anak yang berumur 10 tahun yang bernama Benny. Dia hendak pergi ke gereja. Tapi waktu dia mau pergi, engkongnya panggil dia. Ben, sini Ben. Engkong mau nitip sesuatu nih. Lalu si Benny menghampiri si engkong dan berkata, apa sih Kong? Engkong mau nitip apa? Buruan. Benny gak mau telat nih pergi ke gereja. Gini loh Ben. Engkong hari ini gak bisa ke gereja kan?
Jadi engkau mau nitip uang persembahan ya? Nih 100 perak. Tolong masukkan ke dalam kantong persembahan. Melihat uangnya hanya 100 perak, si Benny pun langsung komplain. Hah? Kok hanya 100 perak, Kong? Engkong pelit banget sih. Benny aja udah 2.000 loh, Kong. Masa engkong hanya 100 perak? Lalu si engkong menjawab, cucuku, tahu apa sih kamu? Sejak engkong jadi orang Kristen, persembahan engkong tidak berubah. Sebab Yesus tidak berubah. Lalu si Benny ngelihat si engkong dan berkata, dasar engkong pelit, alasan aja. Saudara, ini adalah contoh orang yang hidupnya tidak berubah. Walaupun mengaku sudah percaya kepada Kristus. Hidupnya tidak ada pertumbuhan. Alasannya karena Tuhan tidak berubah. Maka dia pun tidak berubah. Ada juga yang kasih alasan. Ya gimana ya? Gue ini emang orangnya udah dari sononya begini. Gak bisa diubah-ubah lagi. Gue udah digarisin seperti ini. Takdir gue udah seperti ini. Gue gak bisa berubah, sorry ya. Tidak saudara, kita harus berubah. Memang Tuhan Yesus tidak berubah, tapi kita harus berubah. Berubah lebih baik, berubah lebih benar, berubah lebih kudus. Karena apa? Karena pengenalan kita kepada Tuhan melalui firman-Nya. Bagaimana dengan hidup saudara? Berapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Tiba-tiba pada diam. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau sudah dari dalam kandungan ibu saudara sudah menjadi orang Kristen? Ada perubahan enggak dalam hidup saudara sejak saudara menjadi orang Kristen? Bisa enggak saudara menyebutkan 5 perubahan sejak saudara menjadi orang Kristen? Contohnya, kalau dulu suka ngomong jorok, sekarang udah enggak lagi. Kalau dulu suka nipu orang, sekarang udah enggak lagi. Kalau dulu hidupnya enggak benar, jatuh dalam pornografi, sekarang udah enggak lagi. Kalau dulu mungkin marah sama istri, lempar kursi, lempar meja, lempar piring. Mungkin sekarang lempar duit. Pasti istrinya berebutan ngambil. Atau juga mungkin sebagai pelajar. Kalau dulunya suka nyontek, datang ke sekolah terlambat. Sekarang enggak lagi. Ada enggak saudara perubahan dalam hidup saudara? Mari saudara, ambil tekad tahun ini. Katakan, saya mau semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, ciri-ciri dari orang Kristen yang bertumbuh adalah orang yang maju dalam iman. Saudara, menjadi orang Kristen yang bertumbuh itu tidak cukup kita hanya memiliki iman. Tapi kita juga harus ada pertumbuhan dalam iman kita. Seperti nasihat Rasul Petrus kepada orang-orang percaya. Lalu apa saja pertumbuhan iman itu? Ada 7 tangga iman di sini yang bisa kita baca dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Yang pertama adalah kebajikan. Apa itu definisi dari kebajikan? Kebajikan adalah hal-hal yang baik, yang mendatangkan kebaikan, sehingga dapat dinikmati oleh orang lain. Karena iman tanpa perbuatan baik, itu adalah iman yang mati. Jadi iman itu harus disertai perbuatan baik. Dan itulah kebajikan. Dan setelah memiliki kebajikan, levelnya naik lagi, yaitu pengetahuan. Apa saudara yang disebut dengan pengetahuan di sini?
Pengetahuan di sini adalah saudara lebih mengenal Tuhan. Karena kalau saudara tidak mengenal Tuhan, saudara akan menganggap kebaikanmu itu adalah jasa saudara sendiri. Sehingga saudara akan menjadi sombong. Saudara akan menjadi sok. Karena saudara merasa ya itu jasa saya bisa berbuat baik. Tapi kalau saudara mengenal Tuhan, berarti saudara tahu mengucap syukur. Saudara tahu bersyukur bukan karena saya dapat berbuat baik, tapi karena Tuhan. Jadi kita lihat di sini saudara, pengetahuan itu sangat penting. Karena melalui pengetahuanlah mindset kita diubahkan. Setelah memiliki pengetahuan, levelnya naik lagi, yaitu penguasaan diri. Mengapa saudara kita butuh penguasaan diri? Karena kalau saudara tidak bisa menguasai diri, saudara akan menjadi sok, saudara akan menjadi sombong. Karena saudara merasa sudah punya banyak pengetahuan, sudah punya kebajikan. Jadinya sok tahu, sok pinter, nggak menguasai diri. Dan akibatnya saudara sering ngomelin orang, saudara sering mengkritik orang, bangun standar sendiri, marah-marahin orang. Inilah sebabnya kita membutuhkan penguasaan diri atau self-control. Yaitu melalui lidah kita, perkataan kita, maupun sikap kita. Dan yang menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Setelah kita menguasai diri saudara, apalagi yang diperlukan? Levelnya naik lagi, yaitu ketekunan. Apa arti dari ketekunan di sini? Tekun itu adalah terus menerus, always. Berarti saudara nggak hanya sehari, nggak hanya 3 hari, nggak hanya 7 hari, nggak hanya 1 bulan saudara bisa menguasai diri. Tapi saudara bisa menguasai diri terus menerus. Walaupun ada tantangannya. Duh, nih orang bikin gue gemes nih. Duh, keselin gue nih. Pengen aja nih gue pites nih orang. Yang bisa memancing saudara gak menguasai diri. Tapi kalau saudara memiliki ketekunan, saudara bisa bertahan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memberikan itu. Setelah kita memperoleh ketekunan, apalagi yang kita butuhkan? Yaitu kesalehan. Saleh di sini saudara bukan temannya Sol Saleh. Lalu apa definisi dari saleh di sini? Saleh di sini bukan orang yang kalau kelihatan tuh diem-diem aja. Atau kalau kemana-mana bawa Alkitab yang gede-gede, yang besar-besar bisa dilihat orang. Lalu kalau doanya panjang-panjang. Atau kalau ketemu orang, puji Tuhan, haleluya. Itu namanya bukan saleh saudara, tapi itu namanya naif. Jadi saleh di sini adalah orang yang memiliki karakter ilahi. Orang yang berhikmat, orang yang cerdik. Ya berkata ya, tidak berkata tidak. Dan orang yang saleh adalah orang yang jujur dan tulus. Inilah kesalehan. Atau bisa dikatakan orang yang bisa memberikan jawaban yang tepat pada waktu yang tepat. Inilah kesalehan. Setelah itu levelnya naik lagi. Yaitu kasih akan saudara-saudara. Berarti saudara ini adalah orang yang suka memperhatikan secara internal. Ini berbicara mengenai kasih kepada saudara seiman. Yaitu orang yang merindukan keharmonisan, merindukan keindahan, merindukan kekompakan, saling membangun, saling mendukung, dan juga saling menguatkan. Dan yang terakhir adalah tangga iman yang paling tinggi levelnya adalah kasih akan semua orang. Di mana kasih akan semua orang, saudara, ini berarti pekabaran Injil.
mengabarkan Kristus, salib dan kebangkitannya, sekaligus juga berbuat baik. Kalau kita hanya mengabarkan salib dan kebangkitannya, itu bisa menjadi ekstrim. Sedangkan kalau kita hanya berbuat baik saja, itu akan menjadi social gospel. Ada orang atau para liberal, mereka merasa kalau sudah berbuat baik, sudah bagi-bagiin susu, sudah bagi-bagiin supermi, sudah bagi-bagiin baju, itu Injil. Tidak, saudara. Yang satu ekstrim hanya mementingkan salib dan kebangkitannya tanpa berbuat baik. Berarti gospelnya kosong. Jadi kasih akan semua orang berarti kasih secara spiritual, tapi juga kasih secara fisikal. Dan orang yang bertumbuh dalam 7 tangga iman ini, itulah yang disebut orang yang bertumbuh secara iman. Karena apa? Karena ada progresifnya, karena ada pergerakannya, karena ada kemajuannya dalam imannya. Dulu saudara, ada seorang pria yang bernama George Mitchell. Dia berumur 36 tahun dan dia tinggal di Nashville, Amerika Serikat. Si George ini memiliki hobi yang sangat aneh. Saudara tahu hobinya? Hobinya adalah suka menginjak kaki wanita yang dia temuin. Aneh kan? Saya harap jemaat agensi nggak ada yang punya hobi seperti itu ya. Kalau enggak kita beli sepatu yang tebal-tebal. Nah saudara, korban-korban dari si George Mitchell ini yang sering diinjak kakinya, mereka akhirnya lapor kepada polisi. Sehingga selama 14 tahun, George Mitchell telah menghadap hakim di pengadilan sebanyak 40 kali dan dimasukkan ke dalam penjara karena hobinya yang aneh itu. Dan dapat dikatakan selama 14 tahun itu, George Mitchell hanya menikmati hidup di luar penjara sebanyak 11 bulan. Selebihnya 157 bulan dia mendekam dalam penjara. Dan beberapa hari sebelum dia mengakhiri hukumannya di penjara, tiba-tiba George Mitchell menolak untuk keluar dari penjara. Dan para petugas saat itu bingung. Loh, kenapa enggak mau keluar? Semua tahanan kerinduannya ingin keluar dari penjara. Tapi si George ini enggak mau. Setelah ditanya, ternyata dia berkata, saya takut. Karena kalau saya keluar dari penjara, saya akan kembali ke hobi lama saya. Menginjak kaki-kaki wanita yang saya temui. Dan pastinya saya akan kembali masuk dalam penjara. Saudara, ini adalah contoh orang yang selama 14 tahun lebih hidupnya tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pertumbuhan. Izinkan saya bertanya, saudara mengikut Tuhan sudah berapa lama? Dan tangga iman mana yang sudah saudara bertumbuh? Apakah saudara hanya memiliki iman saja? Mungkin ada di antara saudara mengatakan, saya sudah bertumbuh di dalam hal pengetahuan, tapi tidak dalam hal ketekunan. Atau mungkin di antara saudara berkata, saya sudah bertumbuh dalam hal ketekunan, tapi tidak dalam hal kebajikan. Mari saudara, mari periksa lagi setiap tangga iman dan ambil tekad untuk bertumbuh di dalam iman. Karena kita semua sebagai orang percaya harus mengalami pertumbuhan iman. Kita harus bertumbuh sampai klimaksnya, yaitu mengasihi semua orang tanpa
diskriminasi. Dan yang ketiga, ciri dari orang Kristen yang bertumbuh adalah orang yang berhasil dalam Kristus. Saudara, apa yang dimaksud dengan berhasil dalam Kristus? Berhasil di sini adalah mendapatkan keuntungan. Lalu pertanyaannya, keuntungan apa yang kita peroleh? Keuntungannya adalah hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, hidupnya akan menjadi buta dan picik. Jadi keberhasilan itu berbicara mengenai hubungan yang mesra dengan Kristus, yang melekat dengan Kristus. Tapi kalau saudara tidak mengalami pertumbuhan, saudara akan menjadi buta dan picik. Contoh orang yang buta dan picik, gampang ditipu, gampang jatuh dalam pencobaan, suka tersinggung, gampang marah-marah, jatuh terus di dalam dosa yang sama. Sedangkan orang yang memiliki hubungan yang mesra dalam Kristus, itu digambarkan seperti di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, keberhasilan dalam Kristus itu bukan tunggu sampai kita ketemu Kristus baru berhasil. No. Tapi di bumi pun kita berhasil dalam segala hal. Berhasil dalam keluarga, finansial, sekolah, relasi, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Kita akan berhasil dalam Kristus. Sehingga orang akan melihat kita seperti melihat Kristus. Karena kita memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus. Seperti seorang anak yang memiliki hubungan yang dekat dengan bapaknya. Orang waktu melihat anak itu, dia akan tahu siapa bapaknya. Itulah orang yang sukses. Jadi keberhasilan itu diukur sejauh mana hidup kita mencerminkan Kristus. Sedangkan ukuran dunia, kesuksesan adalah berapa banyak yang saudara punya, berapa banyak uangmu, berapa banyak mobilmu, berapa banyak rumahmu, berapa banyak para pelayanmu. Sedangkan ukuran Tuhan adalah berapa banyak saudara melayani. Bukannya berapa banyak saudara dilayani. Saudara, apakah saudara pernah mendengar seorang yang bernama Desmond Thomas Doss? Desmond Thomas Doss, dia dilahirkan pada tanggal 7 Februari 1919 di Virginia, Amerika Serikat. Dia dibesarkan di lingkungan keluarga Kristen yang taat. Dan dia menentang segala bentuk kekerasan maupun pembunuhan dalam bentuk apapun dan alasan apapun. Pada tahun 1942, Desmond Doss memenuhi panggilan wajib militer. Dan bagi dia, mengikuti wajib militer adalah sebagai sarana dia untuk mengabdi kepada negara dan juga untuk menolong orang lain. Oleh karenanya, dia menolak untuk menggunakan senjata dan bertekad tidak akan pernah membunuh satu orang pun dalam medan pertempuran. Dan ternyata saudara, pandangannya ini tidak semua orang setuju. Sehingga pada waktu dia mengikuti wajib militer, Desmond Doss hidupnya dikucilkan. Dia sering diejek. Bahkan ketika dia sering berdoa, teman-temannya sering menimpuk dia dengan batu. Pada tahun 1945, Desmond dikirim ke sebuah pertempuran di Okinawa, Jepang. Dan disinilah
aksi heroiknya dikenal oleh dunia. Pada tanggal 5 Mei tahun 1945, terjadi pertempuran yang hebat antara pasukan Amerika dan pasukan Jepang. Saat itu pasukan Amerika sedang menuruni sebuah tebing yang sangat curam yang bernama Hacksaw Ridge. Dan pada saat mereka sedang menuruni tebing itu, tiba-tiba tentara Jepang menembaki mereka dengan membabi buta. Dan akibat dari pertempuran itu, banyak prajurit Amerika yang terluka. Dan saat itu saudara, sebenarnya Desmond memiliki kesempatan untuk bisa menyelamatkan diri. Untuk bisa turun dari tebing yang curam itu. Tapi ketika dia tahu banyak teman-temannya yang terluka. Dan ternyata yang terluka berjumlah 75 orang. Desmond Doss memutuskan untuk tetap berada di tebing tersebut dan menolong teman-temannya. Dan apa yang dia lakukan saudara? Desmond Doss tanpa bantuan dari seorang pun, dia menurunkan satu persatu prajurit yang terluka dari puncak lereng hanya dengan menggunakan seutas tali. 75 orang dia turunkan dengan menggunakan seutas tali. Dan atas aksi heroiknya ini, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Desmond Doss dianugerahi medali kehormatan, yaitu penghargaan tertinggi di militer Amerika Serikat atas dedikasinya yang luar biasa kepada negara dan bertekad atau yang memiliki dan juga tekad yang tidak pernah goyah untuk menyelamatkan orang. Dan penghargaan ini diberikan oleh Presiden Amerika Harry S. Truman. Saudara, menurut dunia, ukuran keberhasilan dalam perang itu apa? Bisa membunuh banyak musuh dan kembali dengan selamat, bukan? Itu normalnya. Tapi bagi Desmond Doss, keberhasilan perang adalah bisa menolong orang dan bukan memikirkan menyelamatkan diri sendiri. Jadi kita lihat saudara, kualitas keberhasilannya itu lebih tinggi dari ukuran dunia. Dan itulah saudara yang menjadi ukuran kita sukses di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara dapat dikatakan berhasil atau tidak berhasil? Di dalam Kristus atau di luar Kristus? Kira-kira menurut saudara, kalau orang lain melihat hidup saudara, mereka berkata apa? Oh, ini loh orang Kristen yang bertumbuh. Atau orang akan berkata, melihat saudara dengan berkata, aduh nih orang udah 20 tahun jadi orang Kristen, kok gak ada perubahan ya? Gini-gini aja, gak ada pertumbuhan. Atau menurut saudara orang akan ngomong apa ketika melihat hidup saudara? Ayo, mulai tahun ini, kalau Tuhan masih berikan umur panjang, kalau Tuhan masih berikan kesempatan saudara untuk hidup, mari saudara kita bertumbuh hari demi hari, sesuai dengan porsi kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, lebih mencintai firman dan melakukannya, dan belajar evaluasi diri, dan ambil tekad kita mau bertumbuh dalam iman. Sehingga kapanpun Tuhan panggil, kita akan siap. Dan Tuhan akan menyambut kita dan berkata, mari hambaku yang baik dan setia. Itulah
orang Kristen yang bertumbuh dan sukses di mata Tuhan dan di mata manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Benar Tuhan, sebagai manusia yang telah ditebus oleh darah-Mu, tidak cukup kami hanya memiliki iman, tapi kami membutuhkan pertumbuhan dalam iman kami, khususnya selama kami di dunia ini, sehingga hidup kami yang sementara di dunia ini dapat berbuah dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami yang hadir di tempat ini, maupun setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini, dicelikan mata rohaninya, diberikan kerinduan untuk lagi mau semakin bertumbuh di dalam iman dan pengetahuan akan Engkau. Sehingga pada waktunya, ketika kami dipanggil oleh Engkau, kami siap dan kami rindu. Engkau memanggil kami sebagai hamba yang baik dan setia. Tolong setiap kami Tuhan, untuk terus memiliki tekad bertumbuh di dalam iman hari lepas hari. Dan tolong kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami telah belajar dan mau melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Down in the valley with my Savior I will go, where the flowers are blooming and the sweet waters flow. Everywhere He leads me I will follow, follow on, walking in His footsteps till the crown be won. Follow, follow, I would follow Jesus. Anywhere, everywhere, I would follow on. Follow, follow, I would follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow. One more time. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow. Follow, follow, I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow on. Benar saudara, saudara mau mengikut Yesus? Ikut Yesus apapun yang terjadi, terimalah berkat Tuhan. Saudara pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.